berat badan susah naik, sudah ke dokter anak, diperiksa darah, urin, ronsen paru, mantuk, semua hasilnya normal, tapi berat badan susah naik. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Dian nih, anaknya laki-laki, usianya 22 bulan, berat badannya 8,6, tinggi badannya 75 cm. Nah udah dites tuh, darah, mantuk, ronsen, urin, semuanya normal, tapi berat badannya susah naik. Nah dari data yang ada ini, saya periksa di kurva WHO ya, growth chart. Nah ini berat badannya itu di bawah -2 standar deviasi, tinggi badannya di bawah -3 standar deviasi. Jadi jelek ini berat badan, tinggi badan ini jelek, dan ini sudah stunting ya. Nah memang tidak semua anak pendek itu stunting, tapi kalau saya hitung anak Ibu Dian ini sudah stunting ya, dan menurut saya ini kasusnya berat sekali, dan ini perlu penanganan beberapa penanganan secara tim ya, dari dokter anak bagian gizi, dokter anak bagian metabolik. Nah ini mesti dicari tahu dulu penyebabnya apa ini. Nah jadi sebelum stunting itu ada istilahnya itu faltering growth. Nah jadi untuk orang tua nih, kalau berobat ke dokter anak atau ke mana, coba ukur ya berat badan, tinggi badan, diplot di grafik tumbuh kembang anak. Nah kalau grafiknya udah melandai, nah itu lampu kuning. Nah kalau udah stunting, gizi buruk, nah itu udah lampu merah. Nah jadi pada kasus Ibu Dian ini mesti ditelusuri dulu mulai kapan ini terjadinya faltering growth atau stunting lah begitu, yang udah lebih berat. Karena stunting itu bisa terjadi sejak dalam kandungan, di bawah 6 bulan ya, waktu full ASI, atau setelah MPASI. Nah dari situ kita lebih terarah nih, mulai terjadi perlambatan pertumbuhannya kapan. Nah jangan sampai udah stunting baru kita mau terapi. Nah ini butuh waktu, butuh usaha yang keras. Nah waktu udah mulai terjadi perlambatan pertumbuhan, nah itu sudah mesti diintervensi. Nah kalau umur kita udah ketahui, kemungkinan penyebabnya juga lebih terbatas. Misalnya waktu 6 bulan pertama dia sudah terjadi perlambatan pertumbuhan, nah mungkin ini ASI-nya kurang. Nah jadi kalau ASI-nya kurang perlu ditambah susu formula. Nah kalau dia udah mulai MPASI, nah terjadi perlambatan, nah kita mesti cari tahu dulu apakah rasanya yang nggak enak, teksturnya nggak pas, feeding rule yang nggak baik, atau komposisi makanannya yang tidak bagus, artinya lebih banyak karbohidrat dibandingin protein hewani. Nah untuk tumbuh kembang anak yang bagus dibutuhkan kualitas makanan yang bagus, misalnya protein hewani ya, telur, ikan, daging, susu ya, ASI atau susu formula. Nah jadi mesti dicari tahu dulu penyebabnya apa. Nah memang di Indonesia kasus TBC itu banyak, tapi nggak semua anak yang kurang gizi itu pasti TBC. Nah jadi saran saya cobalah ke rumah sakit yang lebih besar, RSUD, nah untuk ditangani secara tim ya. Jadi dari dokter anak bagian gizi, mungkin dari metabolik. Nah, jadi mesti dicari tahu dulu penyebabnya. Misalnya nih, alergi bisa juga loh bikin anak kurang gizi stunting begini, atau ada reflux, ada kelainan hormonal. Nah, itu banyak sekali. Nah, jadi karena ini kasusnya sudah berat, coba ditangani secara tim agar diketahui penyebabnya apa, lalu tentu terapi sesuai dengan penyebabnya. Nah untuk sementara ini coba feeding rule yang bagus, rasa makanan yang sesuai selera anak dan juga teksturnya, dan susu tinggi kalori. Nah, semoga dapat menjawab ya.